Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah. Walaupun saya lihat belum ada yang sepuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bondowoso Haji Muhammad Malik dan segenap anggota PDM serta pimpinan daerah Aisyah, begitu pula ketua atau yang mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah dari negara tetangga Banyuwangi dan Situbondo ya. Hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbahagia bisa datang kembali ke Bondowoso. Tadi diingatkan, pertama dan terakhir saya datang tahun 2002, berarti sebagai wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Dan memang teringat saya dinaikkan ke Andong dari suatu tempat berjarak sekitar 200 meter ya, ke gelanggang olahraga atau Gor Bondowoso yang sangat luas. Kali ini saya datang sebagai tamu yang tak diundang. Namun saya menghubungi Ketua PDM Pak Muhammad Malik, Muhammad Pak Abdul Malik, Muhammad ya, banyak pakai Abdul Malik. Ya, bahwa insya Allah sejak nanti malam dan besok saya akan menghadiri reuni alumni Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang tidak jauh dari tempat ini ya. Karena Kiai Pondok Pesantren Darul Istiqomah Kiai Haji Masruri Abdul Muhib, senior saya 2 atau 1 tahun di atas saya, dan beliau sudah pernah datang bahkan lengkap dengan istri, anak dan cucu ke pesantren yang saya asuh di Sumbawa, yaitu Pesantren Modern Internasional Dea Malela di pelosok desa di Kabupaten Sumbawa sejak 7 tahun yang lalu. Maka beliau berharap sekali saya bisa hadir pada tajammu atau reuni alumni Gontor tahun 70-an ya, sab'inat yang dimulai nanti malam gitu. Karena datang ke Bondowoso, ke pesantren Darul Istiqomah, tentu saya merasa
tidak enak kalau tidak mampir bersilaturahim di Muhammadiyah Bondowoso. Itulah riwayatnya. Sawa beliau ya, alhamdulillah kemudian disambut dan diadakan pengajian pada siang hari ini. Karena beliau akhirnya mengundang, tentu saya harus sami'na wa ata'na. Karena saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Pondok Labu, Kelurahan Pondok Labu di Jakarta Selatan sana gitu. Saya memang setelah selesai mengemban amanah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah 2 periode berturut-turut 2005 sampai 2010, dipilih lagi 2010 sampai 2015, dan tidak boleh untuk ketiga kalinya. Umum pimpinan pusat Muhammadiyah hanya 2 kali berturut-turut. Itulah yang diikuti oleh negara sesungguhnya. Presiden hanya boleh 2 kali. Jangan macam-macam kalau ingin 3 kali. Ya. Maka setelah itu 2015 saya mendirikan ranting Muhammadiyah di tempat kami tinggal di Jakarta Selatan dekat kebun binatang Ragunan, nama kelurahannya Pondok Labu, yang belum ada ranting Muhammadiyah. Maka dikumpulkanlah kira-kira yang ada bau-bau Muhammadiyahnya itu di kediaman kami, dan sepakat mendirikan ranting Muhammadiyah, dan saya secara aklamasi dipilih sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Cuma ranting kami ini agak istimewa, bukan karena dipimpin oleh mantan presiden Muhammadiyah, tapi ada penasehat. Mungkin ranting-ranting lain nggak ada penasehat ya. Pimpinan daerah ada, pimpinan cabang, bahkan PP Muhammadiyah periode ini tidak ada penasehat ya. Tapi di ranting Muhammadiyah Pondok Labu ada penasehat, terdiri dari para tokoh yang bermukim, berdomisili, bertempat tinggal di kelurahan tetangga saya, diketuai oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang ketua MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemarin mempersoalkan ketua MK yang ternyata meloloskan keponakannya jadi cawapres padahal belum umur, seharusnya 40 tahun minimal, tapi diturunkan 35 tahun. Ada Profesor Dr. Rias Rashid, mantan Menteri Dalam Negeri, yang memang dari kampungnya di Makassar sana sudah aktif di Pemuda Muhammadiyah. Ada Profesor Dr. Yurnalis Udin, tokoh kesehatan Indonesia, pendiri Universitas IRC. Yang keempat ada Dr. Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi, Sekretaris Umum ICMI, beliau sudah wafat. Dan nomor 5 bernama Dr. Anies Baswedan. Kenal? Saya dengar beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden ya. Wah, kalau menang maka yang paling berbahagia adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Nah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Saya bersyukur dan berbangga Muhammadiyah Bondowoso ya, sudah memiliki masjid yang representatif seperti ini. Tadi Pak Malik membisikkan ini 100%
swadaya dan swadana warga Muhammadiyah. Kecuali tadi rencana lembaga kesehatan, klinik dan apotek, alhamdulillah sudah dibantu oleh politisi dari PKB. Dari partai lain belum? Hah? Menyusul. Tadi saya dengar banyak caleg, ada yang dari Partai Amanat Nasional. Kalau boleh saya ingin berkenalan, sekedar berdiri di tempat. Nah. Oh, agak maju sedikit mas. Tapi kok saya tidak lihat ada wajah di baliho seperti ini tadi. Saya pikir yang pakai baju biru itu yang pan. Ternyata juga ada Partai Umat ya. Oh, ada banyak dari Umat ya. 3. Nih. Itu di tas yang dijenjeng itu apa isinya? Jangan bagi-bagi uang di masjid. Dari Partai Golkar tadi ya. Ada tadi. Dari partai apa lagi? Iya, Golkar sudah saya panggil, belum berdiri orangnya. Dari partai apa lagi? Enggak, cukup 3 partai itu. Oh, alhamdulillah. Yang caleg DPR RI dari mana? Oh, Mbak Ibu dari partai apa? Dari Partai Umat untuk DPR RI ya. Oke. Saya doakan dari Golkar. Partai Umat juga. Ya. Saya doakan semuanya sukses. Amin itu amin. Dan itu doa harus betul-betul begitu mengucapkan amin, menghadapkan wajah dan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mulutnya amin tapi pikirnya ke baliho. Ya. Memang Muhammadiyah menurut khitoh organisasi yang sudah disepakati pada tahun 1971 di kota Makassar, muktamar waktu itu berbunyi Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris, struktural dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nah, itu bunyinya. Ini mohon dipahami, Muhammadiyah sebagai organisasi tidak punya hubungan organisatoris, struktural dan tidak berafiliasi, punya hubungan dengan partai politik manapun. Alhamdulillah sampai sekarang masih tidak berubah. Waktu saya mengakhiri muktamar dan juga di Makassar 2015, saya tawarkan kepada muktamirun 3 opsi tertulis pidato iftitah ketua umum. Gimana kalau Muhammadiyah jadi partai politik saja? Yang kedua, Muhammadiyah menjalin hubungan dengan partai politik tertentu dan menandatangani kontrak kesepakatan, termasuk ya, partai itu akan memperjuangkan aspirasi warga Muhammadiyah. Yang ketiga, kalau tidak salah, walaupun tidak punya hubungan dan Muhammadiyah menentukan satu partai sebagai partai utama, yang lain ikut juga didukung oleh Muhammadiyah tapi bukan sebagai partai utama. Alhamdulillah ketiga tawaran saya ini enggak laku dan tetap kembali kepada khitoh tahun 1971 itu tadi itu. Jadi mohon maaf kawan-kawan yang aktif di partai politik, bahwa organisasi, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak punya hubungan dengan partai-partai manapun maupun partai-partai lama, termasuk juga partai-partai baru. Nah, waktu saya diberi amanah
sebagai ketua umum Muhammadiyah berpegang teguh kepada khito itu, namun saya beri tafsir kontekstual. Tafsir kontekstualnya apa? Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya untuk mendukung dan bahkan berjuang di berbagai partai politik. Jadi ada kebebasan individual, bukan wakil Muhammadiyah secara resmi, tapi secara individual silakan berdiaspora, berpencar di berbagai partai politik. Saya gunakan istilah waktu itu, istilah bahasa Arab, fantashiru fil ahzab, bertebaranlah di berbagai partai politik. Hampir semua partai politik ada warga Muhammadiyah. Dan tahun 2010 di DPR sana, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tingkat pusat, dari 450 anggota DPR ada 161 orang yang berasal, yang istilahnya social origin ya, dari Muhammadiyah, baik tamatan sekolah-sekolah Muhammadiyah, alumni angkatan muda Muhammadiyah, atau putra-putri dari keluarga Muhammadiyah, minimal tetangga orang Muhammadiyah. 161 dulu sering diundang oleh lembaga hikmah dan kebijakan publik agar mereka memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah. Itulah Muhammadiyah kita. Nah, sekarang ada 3 partai, mungkin ada yang tidak datang ya. Di PKB ada warga Muhammadiyah? Belum. Ketua PKB DKI Jakarta dulu selalu Muhammadiyah gitu. Ya. Kemudian di PDIP ada Muhammadiyah. Saya dulu fungsionaris DPP Partai Golkar tahun 93 sampai 98, ketua Departemen Litbang ya, wakil ketua fraksi di MPR RI di akhir Orde Baru. Namun begitu 2000 ya, saya keluar dari Golkar karena ingin aktif di Muhammadiyah. Muktamar tahun 2000 di Jakarta, saya pakai istilah saya kembali ke jalan yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita ya, sebelum jam 3 nanti waktu sholat asar, saya tadi sudah sholat jamaah. Politik penting ya. Politik tak terpisahkan dari Islam. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, pemisahan politik dari agama, tapi menyatu berdasarkan ajaran tauhid yang menjadi dasar ajaran-ajaran agama Islam. At-tauhid itu mengajarkan bahwa ajaran-ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kesenian, dan seterusnya. Itu diliputi oleh ajaran-ajaran Islam. Inilah agama yang mengatur kehidupan dari hal-hal yang paling kecil. Bagaimana memasuki WC, kamar mandi, ada akhlaknya, ada adabnya, ada doanya. Keluar kamar mandi, ada doanya. Berhubungan suami istri, ada doanya itu Pak. Itu ibadat itu. Bapak-bapak, apa doanya? Hah? Ada doanya, Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari godaan syaitan. Itu ada itu. Pernah di sebuah madrasah ibtidaiyah, ustadzah memanggil
bertanya kepada siswanya, anak-anak siapa yang bisa doa masuk kamar mandi, angkat tangan. Baca doanya. Apa? Bismillah. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh bagus. Siapa yang mengajar kamu nak? Bapak, ibu. Coba, siapa yang tahu doa setelah makan? Seorang anak lagi tahu. Siapa yang mengajarmu nak? Ibu. Ketika ditanya lagi pertanyaan ketiga, siapa yang tahu doa mau tidur? Oh, seorang murid laki-laki yang angkat tangan. Dia baca apa doanya anak? Allahumma jannibni syaiton. Kenapa kamu hafal doa itu? Siapa yang ngajar? Bapak? Bukan Pak. Itu di atas tempat tidur bapak ibu tertulis itu. Allahumma jannibni syaiton. Dan saya dengar setiap malam bapak saya membacanya 3 kali. Sekedar bercanda itu. Diatur oleh Islam hal-hal sekecil itu, apalagi hal besar. Apalagi hal besar, termasuk tansibul imam, nasbul imam, mengangkat pemimpin. Itu masalah serius, itu masalah besar. Jangan pisah dari agama. Mengangkat pemimpin bukan masalah keduniaan belaka. Banyak umat Islam begitu pemilu, begitu pilpres, menganggap pemilu dan pilpres sebagai masalah duniawi belaka. Terjebak kepada pragmatisme politik, materialisme politik. NPWP nomor piro wani piro? Nomor berapa mas? Nomor 1. Oh paslon nomor 1. PAN padahal ya. Bukan nomor berapa di nomor partainya dan nomor urutannya. Nomor ini ya, nomor partai berapa? Ini saya sedang promosi kepada jamaah. Terlambat. Nah, oleh karena itu menyongsong pemilu pilpres yang kurang dari sebulan ya, 14 Februari 2024 ini. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 16, 28 hari lagi ya. Itu bukan persoalan sepele. Warga Muhammadiyah, umat Islam khususnya, saya boleh berpesan demikian sebagai saudara-saudara seiman. Bukan persoalan keduniaan belaka, bukan persoalan duniawi belaka. Maka jangan asal memilih, dan jangan pula tidak memilih. Karena ada juga yang berpendapat memilih untuk tidak memilih. Ini yang ada di baliho ini nggak ada yang srek di hati ini. 3 paslon yang ada nggak ada yang cocok di hati. Lebih bagus saya untuk tidak memilih. Golput. Mau tidak memilih tapi didatangi serangan duha. Sekarang sudah ada serangan fajar. Katanya ada serangan tahajud ya. Sejak tengah malam sudah datang, walaupun yang memberi uang mungkin nggak sholat tahajud itu. Luar biasa. Akhirnya dia terjebak. Sehingga ada ulama katanya, ini sudah tahun-tahun yang lalu, pemilu pilpres yang lalu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Saya pernah jadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia tahun 2014 ya. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfuz, Rais Am Syuriah NU sebagai ketua umum, wafat. Saya wakil ketua umum, otomatis harus menggantikannya. Ditanya oleh umat, oleh wartawan, boleh enggak nih ada fatwa dari seorang kiai, seorang ulama, boleh ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Saya berkata tetap tidak boleh, tetap haram hukumnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas, la'natullah 'alar rashi wal murtashi
Versi lain, la'anallahu ar-rashi wal murnat, Allah bagi penyuap dan yang disuap. Maka kawan-kawan caleg ya, jangan main suap, jangan money politics, apalagi nggak punya uang, terpaksa minjam, akhirnya nggak lolos, gigit jari. Pernah seorang mantan calon bupati nggak lolos, gagal, akhirnya dia lari keliling alun-alun dengan celana kolor karena memikirkan membayarkan hutang gitu. Tapi bukan karena itu. Laknat Allah bagi penyuap dan yang disuap. Luar biasa tegas itu. Itu masuk dalam kategori ar-rishwah, suapan, karena motifnya bukan apa namanya, tidak ikhlas. Tapi kalau membantu masjid gimana? Bantu klinik asal ikhlas katanya. Oh, ini yang PKB tadi setahun sebelum pemilu. Kalau datang sekarang, gini aja lah, biar berjanji aja, nanti kalau saya jadi saya akan bantu Muhammadiyah, saya perjuangkan di DPRD sana ya Mbak yang di belakang, saya perjuangkan di DPR RI sana agar Muhammadiyah Bondowoso masuk dalam mata anggaran untuk membangun klinik ataupun aula dan apotek. Itu sah adanya, halalan thayyiban gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya sediakan waktu untuk tanya jawab nanti ya. Saya ingin tambahkan sedikit. Bagi umat Islam di Indonesia, peduli terhadap politik ya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Dan sebenarnya dari sudut agama boleh saja bicara politik di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadat. Tapi memang kalau bicara soal calon itu riskan, karena ada perbedaan pendapat, memang sebaiknya dihindari. Tapi bicara politik sebagai nilai untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu prinsip Muhammadiyah. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah prinsip Muhammadiyah. Nah, apalagi sekarang ini ya, kondisi kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ini, ada yang bilang tidak baik-baik saja ya. Apa arti tidak baik-baik saja itu? Kalau saya bukan tidak baik-baik saja, sangat tidak baik ya. Terlalu dilembutkan itu, tidak baik-baik saja ya. Banyak tokoh pejabat bilang kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Sebenarnya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan, keadaan, kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita ini sangat tidak baik. Muhammadiyah tahun 2010 pada muktamar di Yogyakarta yang saya terpilih untuk kedua kalinya, ada menyebut dalam keputusan muktamar deklarasi Jogja bahwa telah dan tengah terjadi, pakai bahasa Inggris, deviasi, penyimpangan, distorsi, penyelewengan kehidupan nasional kita ini dari nilai-nilai dasar sebagaimana yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam pembukaannya ada Pancasila. Itu menyimpang dari nilai-nilai dasar seperti itu. Nah, inilah mengapa umat Islam harus berperan. Nah, topik kita ya. Wah, ini topik tablik akbarnya seperti stadium jenderal di universitas. Peran umat Islam untuk masa depan Indonesia. Dan untuk mengatasi situasi yang rusak tadi itu, umat Islam tidak boleh diam. Tidak boleh berpangku tangan. Sekarang ada momentum untuk pergantian kepemimpinan.
jangan abai, jangan cuek. Apa bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya apa? Jangan tidak memperdulikan. Ya, jangan acuh tak acuh. Karena kalau itu kita lakukan, orang lain yang bermain, dan tidak mustahil umat Islam akan menjadi korban permainan politik kelompok-kelompok lain. Maka harus sadar politik. Nah, Bapak Ibu, negara Indonesia tercinta ini akan lewat nyawa para syuhada. Masjid Syuhada di Yogyakarta itu dilambangkan untuk mengenang jasa para ulama. Peran umat Islam bagi Indonesia tak terbantahkan, sangat-sangatlah besar. Bahkan ketika Nusantara, belum ada Indonesia, dijajah oleh bangsa asing Belanda selama 3 abad, memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu adalah mayoritas para ulama, para zu'ama dari Aceh hingga Ternate Tidore, yang kebetulan pada waktu itu sudah berdiri kesultanan Islam, dipimpin oleh para ulama. Ada di daerah-daerah tertentu memang bukan daerah Islam, ya, tapi sangat-sangat minoritas. Adalah jasa para ulama. Di awal abad ke-20 Indonesia tahun 1900-an mulai gerakan kebangsaan, sudah ada wawasan kebangsaan. Ada Budi Utomo, Kiai Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota dan pengurus Budi Utomo. Muncul ormas-ormas Islam. Sebelumnya Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam tahun 1911, 1912 Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam dan lain, NU tahun 26, 14 tahun setelah Muhammadiyah lahir. Maka Muhammadiyah ini kakaknya NU dari sudut lahirnya, ya. Saya kalau bertemu dulu Kiai Hashim Muzadi, mohon maaf Pak Kiai, saya sebut Muhammadiyah baru NU. 2 alasan, Muhammadiyah lebih tua dari NU, yang kedua M lebih duluan dari N. Ketawa beliau itu. Nah, itu jasa ormas-ormas Islam yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Bahkan Tentara Nasional Indonesia TNI didirikan oleh tokoh kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah yang kemudian menjadi Jenderal Besar Sudirman. Luar biasa jasa Muhammadiyah. Muhammadiyah secara khusus di seputar 10 November Hari Pahlawan Nasional sering beredar itu meme, ya, gambar. Ternyata Muhammadiyah menyumbang bagi bangsa ini sekitar berapa? 20 pahlawan nasional, ya. Tak terkecuali Kiai Ahmad Dahlan dan istri beliau Nyai Walidah Dahlan itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Ada yang tidak banyak mengetahui, tokoh kesehatan Muhammadiyah yang berasal dari daerah sini, Banyuwangi, Sutomo, ya, apa? Itu Kusnadi, Dokter Kusnadi belakangan, waktu tua. Yang dulu Dokter Sutomo menjadi nama rumah sakit di Surabaya, kan? Itu adalah tokoh gerakan kesehatan Muhammadiyah. Masih banyak lagi, termasuk Bung Karno. Itu pernah menjadi ketua bagian pendidikan pengajaran Muhammadiyah, dan mertua beliau Ustadz Hasanuddin, ayahanda dari Ibu Fatmawati, itu adalah konsul Muhammadiyah di Bengkulu dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah saja, belum ormas-ormas lain juga menyumbang. Luar biasa. Begitu negara mau dibentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia,
Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak di dalamnya, termasuk Haji Agus Salim. Itu bisa dianggap sebagai pengurus Muhammadiyah dan seterusnya. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Dr. Kahar Mudzakkir. Tolong anak-anak siswa SMP SMA Muhammadiyah jangan sampai tidak tahu itu. Nah, bapak-bapak luar biasa jasa Muhammad dan umat Islam. Nah, saya baru tahu belakangan, waktu itu saya mengundang Profesor Dr. Mansur Suryanegara, sejarawan di Universitas Padjadjaran Bandung, mantan aktivis IMM, masih hidup, sangat tua beliau, jauh lebih tua dari saya. Saya undang ke Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang saya waktu itu diberi amanah sebagai ketua tahun 2015 sampai 2020 ya. Sebelumnya saya ketua umum MUI, Kiai Ma'ruf Amin wakil ketua umum. Berakhir di Munas Surabaya 2015, beliau naik menjadi ketua umum, saya naik lagi ketua Dewan Penasehat, tapi saya minta namanya diganti Dewan Pertimbangan MUI. Anggotanya 99, 70 orang adalah ketua umum ormas-ormas Islam tingkat pusat, 29 orang tokoh-tokoh perorangan. Setiap bulan kita berapat. Satu waktu saya mengundang Profesor Dr. Mansur Suryanegara, sejarawan yang pernah menulis buku Api Sejarah, dengan topik hal-hal yang terlupakan tentang peran umat Islam bagi negara, yang banyak orang tidak tahu. Jangankan orang luar, umat Islam saja banyak yang tidak tahu. Beliau menyampaikan, saya kutip 3 saja dari belasan yang beliau sampaikan itu. 1, ternyata yang mengusulkan kepada Bung Karno agar negara Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada bulan Ramadan adalah seorang ulama Muhammadiyah yang berasal dari Jombang, kemudian tinggal di Madiun, Jawa Timur ini, bernama Kiai Haji Abdul Mukti, bukan yang sekretaris umum sekarang. Kiai Haji Abdul Mukti, seorang ulama Muhammadiyah, menulis surat kepada Bung Karno, tertulis agar Republik baru nanti diproklamasikan pada bulan Ramadan, yaitu 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 kalau tidak salah. Itu seorang ulama Muhammadiyah, diperhatikan oleh Bung Karno. Saya sedang menunggu kopi dari surat beliau, tentu tulisan tangan ya. Belum ada WA waktu itu. Tapi Prof Mansur Suryanegara mengaku pernah melihat surat beliau itu, surat Kiai Haji Abdul Mukti, yang mengusulkan agar warna bendera Republik Indonesia merah putih adalah seorang ulama lain bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama dari Sulawesi Tengah, pendiri Al-Khairat, pendiri organisasi Islam Al-Khairat. Ini diungkapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU di Muktamar NU 1937 di Banjarmasin. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengungkapkan, saya bertemu atau ditemui oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kebetulan adik kelasnya entah di mana. Beliau menyampaikan kepada saya pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengusulkan kepadaku, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, menurut penuturan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, agar negaramu nanti diberi bendera dengan warna merah putih. Begitu tuh.
yang mengusulkan lambang Indonesia burung Garuda, nggak ada di sini. Nggak ada, ya karena di masjid ya boleh-boleh aja. Adalah Sultan Hamid kedua dari Pontianak, seorang sultan, tentu juga seorang ulama pada waktu itu, yang memang setelah ada negara baru beliau diangkat sebagai ketua tim perumus lambang negara. Maka ada dua usulan katanya, satu dari Sultan Hamid kedua, satu dari Muhammad Yamin, besar kemungkinan juga hewan gitu. Maka yang dipilih adalah usulan Sultan Hamid kedua, walaupun kata Bhinneka Tunggal Ikanya ditambah belakangan. Luar biasa. Yang menjahit bendera pusaka yang masih dipakai sekarang, bendera merah putih, seorang tokoh Nasyatul Aisyah waktu itu, ya NA, bergembiralah, bernama Fatmawati, memang adalah ibu negara gitu. Ini luar biasa jasa ulama. Maka Bung Karno pernah berucap, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini Bung Karno, termasuk jasa dari tokoh-tokoh Islam tadi itu. Sahabat baik saya, sesama alumni Gontor, beliau 2 tahun di bawah saya, Dr. Hidayat Nur Wahid, pernah menjadi ketua MPR RI, sekarang wakil ketua, pernah berucap, menggagas, selain jas merah, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Dr. Hidayat Nur, jas hijau, jangan sekali-kali hapus hijau, jasa ulama, jangan sekali-kali hapus jasa ulama, jas hijau. Benar juga, jangan dilupakan. Yang itu baru 3 dari belasan peran umat Islam dalam pembentukan bangsa dan negara. Kawan dari PAN mau jas apa? Jas biru. Kawan dari umat jas apa? Jas hitam. Kawan dari Golkar, asal ada kepanjangannya, asal bisa dipertanggungjawabkan kepanjangannya. Kalau jas biru apa kira-kira? Jangan sekali-kali. Oh, belum siap. Yang Partai Umat jas hitam, jangan sekali-kali. Yang jas kuning ada kepanjangannya? Nggak ada juga. Oh, padahal bagus itu. Walaupun Dr. Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS, beliau mengusulkan bukan warna partainya, jas hijau, itu warna PKB dan P3 ya. Nah, hijau. Inilah apa jasa para ulama. Maka saya kembalikan ke bagian pertama tadi. Sekarang ini umat Islam harus merasa bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia, dan harus kita yakini, kita camkan dalam hati, baik buruknya Indonesia di masa depan harus ikut ditentukan oleh umat Islam sekarang ini. Maka jangan cuek, jangan acu tak acu, jangan tak peduli. Ada pergantian kepemimpinan, kita diam saja. Ada pergantian kepemimpinan momentum sekarang ini, kemudian kita menganggapnya secara pragmatis, udahlah urusan duniawi, kita dukung siapa yang datang kepada kita. Kita dukung yang sering datang ke Muhammadiyah. Kita pilih siapa yang banyak menyumbang kepada Muhammadiyah, atau yang paling ganteng dan paling cantik. Waduh, dari keluar tol Probolinggo tadi banyak benar ya baliho ya. Ada yang besar, tapi bapak-bapak yang tadi dikenalkan dari Muhammadiyah di beberapa partai politik, saya nggak lihat tadi balihonya. Jangan-jangan dananya agak tipis ya. Nggak apa-apa. Ada yang membuktikan tanpa uang, tanpa menyuap masyarakat, biasa terpilih dia tuh. Nah, bisa buktikan, tapi harus berinvestasi, harus menunjukkan. Maka sebelum saya menutup ya, pengantar ini silakan kalau ada pertanyaan nanti. Oh, sudah mau jam 3 ya.
untuk pilpres yang akan datang, saya berpendapat, silakan yang bersetuju dengan saya. Ya. Ini bukan saya mengajak kampanye, hanya menyampaikan pendapat saya, boleh kan? Pertama, dari cara memilih, metode memilih. Pilihlah baik pilpres maupun pileg dengan akal sehat dan hati nurani, dengan akal budi dan hati nurani. Jangan pilih dengan emosi, dengan perasaan. Tadi yang paling ganteng, paling cantik, paling gemoy. Apa itu gemoy? Paling apa? Wah, di debat itu banyak yang jual kecap itu. Banyak yang jual kecap. Pilihlah dengan akal sehat, lihat track recordnya, lihat riwayatnya ketika dia jadi gubernur, ketika dia jadi menteri, ketika dia jadi pejabat, apa yang dia lakukan. Jangan pas sekarang belusukan semua, begitu menang nggak belusukan lagi, lupa kita. Saya ini kenyang sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, 2 periode 10 tahun 2 pilpres. Sebelumnya wakil ketua PP Muhammadiyah tahun 2000-an. Saya kenyang dengan pengalaman capres cawapres itu datang ke Muhammadiyah, berjanji, menjanjikan, tapi apa yang mereka lakukan setelah menang itu. Ada yang bahkan mau jadi imam sholat, datangnya terlambat sholat zuhur, ya. Akhirnya sudah masuk waktu, saya ajak sholat di masjid PP Muhammadiyah. Orang sudah berdiri mau sholat, mau iqomat, beliau sholat sunat dulu. Nggak tahu kalau di rumahnya sholat sunat apa enggak. Saya silakanlah basa-basi tuan rumah. Basa-basi, monggo jadi imam. Mau jadi imam. Saya berdiri di belakang beliau. Besok headline koran, Jokowi jadi imam, Din Syamsuddin makmum, dan seterusnya. Nggak apa-apa, tapi itu sholat zuhur. Media yang anti dari pihak seberang, tadi kami perhatikan jadi imam, bacaannya salah. Saya bela-bela, nggak benar bacanya salah, itu sholat zuhur tanpa suara. Pilihlah track recordnya, lihat, baca apa yang dia lakukan ketika jadi gubernur di DKI Jakarta, Pak Ganjar gubernur di Jawa Tengah, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, siapa lagi? Muhaimin Iskandar sebagai DPR dan Menteri Tenaga Kerja. Saya kebetulan 5 dari mereka saya kenal baik, relatif saya bersahabat. Jadi panjang kalau yang saya nggak kenal, yang agak saya nggak pernah bertemu, saya nggak tahu. Yang saya dengar sebagai wali kota belum ada success story, tanda-tanda sukses ya. Ya pantas-pantasnya selesai gubernur lah, baru naik presiden. Kalau sebagai presiden jangan terlalu, nanti boleh dong mantan kepala desa jadi presiden. Ya. Pantas-pantasnya mantan wali kota, mantan bupati ke naik setingkat gubernur. Setelah itu baru sukses gubernur jadi menteri atau jadi presiden gitu. Saya kenal baik, maka saya bisa berpendapat, apalagi menggunakan hati nurani. Sal domirok, tanyakanlah kepada domirmu, kepada hati nuranimu. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada qalbumu, siapa yang kita pilih. Nah, yang kedua pegangan kita umat Islam, hadis malam yahtamu bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, yang
yang tidak memperhatikan kepentingan urusan aspirasi umat Islam bukan dari kita. Saya bisa melacak, ya, menerawang, bukan peramal. Kira-kira dari 3 paslon itu nanti kalau berhasil siapapun, siapa kira-kira yang bisa mau memperhatikan, mempedulikan kepentingan umat Islam? Saya kan sekedar bertanya. Jangan, ya, saya tahu persis. Jangan, saya kenyang pengalaman itu. Kalau soal janji berjanji. Nah, maka saya punya pilihan. Saya tidak akan disampaikan di ruangan ini. Kalau yang mau tahu silakan japri saya. Ya, namun saya ingin ajak berdoa. Ini doa dari seorang kiai dari Jawa, ini dari daerah sini, Situ Bondo. Masih pakai SMS tahun 2004. Saya wakil ketua PP Muhammadiyah, kebetulan menjadi ketua tim sukses tidak resmi Amin Rais Siswono pada Pilpres 2004. Bukan tim sukses resmi, tim sukses tidak resmi, karena saya PNS waktu itu. Ada seorang kiai dari Situ Bondo manggilnya, ya, nelpon beliau, saya lupa catat namanya, subuh habis sholat subuh, Pak Kiai gitu. Manggil saya kiai juga, ini urusan sesama kiai ini. Padahal saya paling nggak mau tuh. Nah, ini jadi kiai ini berat ini. Biasa kiai itu harus ada kapasitas lebih gitu. Ya. Banyak yang mathna wa thulatha wa ruba. Saya tahu lelaki Muhammadiyah, ibu-ibu, pakai ayat An-Nisa ayat 3, fa in khiftum Allah ta'dilu. Terjemahnya, jika kamu penakut, maka lelaki Muhammadiyah ini minal khaifin, termasuk penakut. Lahum iradah walaisat lahum syaja'ah. Mereka punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Boro-boro berani, Ibu Aisyah langsung sampai di rumah. Pakai apa di sini? Pakai alu. Pakai apa gitu. Nah, kok cerita itu ya? Tadi saya cerita apa? Oh, seorang kiai doa waktu itu bagus. Saya cek nggak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pilpres doa saya ini, bahkan 2019 ada foto saya, ada doa itu tulisan Arabnya, tulisan Latin berbahasa Arab, ada artinya di bawah Profesor Dr. M. Din Syamsuddin, di bawahnya Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Sekarang menyebar lagi doa itu supaya diamalkan ya. Bagus sekali artinya. Sebelum kita baca, artinya Allahumma ya Allah walli alaina khiyarona, datangkanlah untuk memimpin kami orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarona, dan ya Allah jangan kau datangkan untuk memimpin kami orang-orang jahat di sekeliling kami. Ini wartawan pas merekam yang saya bacakan ini. Belum mas, ini masih penjelasan. Itu doa itu bagus sekali. Kita ingin akhiri dengan sama-sama membaca doa ini. Ikuti saya, salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ini saya amati ada yang khusyuk bersemangat berdoa, ada yang juga tidak ikut. Doa ini nggak tahu lebih tepat ke paslon mana nih. Berarti yang tidak ikut berdoa bukan pemilih paslon tersebut. Nah, sekali lagi saya baca agak utuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya, sudah paham artinya tadi ya? Berdoa agar Allah menghadirkan pemimpin untuk memimpin kita, orang-orang baik di antara kita. Dan ya Allah, jangan Kau hadirkan untuk memimpin kami orang-orang jahat di sekeliling kita, sekeliling kami. Ya. Ini paham ke arah mana saya arahkan doa ini? Paham apa sikap dan pandangan saya tentang Pilpres? Paham? Iya. Saya tahu warga Muhammad itu cerdas. Maka berlakulah ungkapan bahasa Arab, takfi lil aqil al isyarah. Cukuplah lil aqil bagi orang cerdas al isyarah, isyarat. Kalau sudah tidak mampu memahami isyarat, pertanda tidak cerdas. Saya kan nggak ngomong apa-apa ini. Maka untuk Pilpres, jangan main-main dengan pilihan kita ini. Jangan pertaruhkan nasib kita sebagai bangsa 5 tahun ke depan secara tidak bertanggung jawab karena kita salah memilih. Kalau masih ragu-ragu, istikharah, istafti qalbak, sal domirak, tanyakanlah kepada hati nurani. Kalau untuk pileg, pemilihan legislatif, ini kan banyak dari kita, saudara-saudara kita. Saya berpendapat, ini pendapat ketua ranting ya, pilihlah yang kita yakini, kita kenal, kita tahu, apalagi kader Muhammadiyah, apalagi warga Muhammadiyah yang kita yakini bisa membela aspirasi kita nanti di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun di DPR RI Pusat, dari partai mana. Ini pendapat saya, dari partai manapun ya. Kebetulan dia berbeda partainya dengan pengusung paslon Pilpres kita ya. Dia dari partai lain tapi sebagai caleg yang akan memperjuangkan aspirasi kita di DPRD Kabupaten, Provinsi, apalagi DPR Pusat. Kalau itu cocok, mengapa tidak itu? Saya dengar di kawan-kawan walaupun tidak keputusan resmi di pusat sana, pokoknya untuk DPR Pusat pilihlah kader tokoh Muhammadiyah minimal 1 orang 1 dapil. Dan rata-rata 1 orang 1 dapil. Banyak dapil yang tidak ada. Ya sudahlah, itulah wakil kita gitu. Kalau ini mungkin banyak yang tidak setuju ya. Setuju juga? Terserah lah itu. Tapi kalau untuk Pilpres, itulah doa saya tadi itu ya. Saya kira, oh ini masih jam 2 ya. Saya kira dekat 2:30 tadi. Kalau gitu ada setengah jam. Kalau ada yang ingin bertanya, ingin menanggapi, tidak sepaham, panitia mic, monggo yang akan mengajukan pertanyaan. Coba dulu 1, 2 di belakang, ini dulu ya. Berdiri Pak ya, biar yang ketiga seorang ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama langsung fokus ke tema peran umat Islam untuk Indonesia masa depan. Peran umat Islam itu kalau sekedar ada peran itu pasti bisa berperan. Tapi yang ideal adalah bagaimana umat Islam itu berperan secara signifikan. Biasanya itu terjadi kalau dipimpin atau dimotori oleh para tokoh-tokoh Islam. Nah, tokoh-tokoh Islam itu menyebar di mana-mana. Banyak yang politisi, banyak yang tidak politisi. Di antara mereka biasanya punya
prinsip bahkan langkah yang berbeda satu dengan lain. Nah, bagaimana mereka itu bisa memimpin umat Islam sehingga masa depan itu umat Islam memiliki peran yang signifikan untuk memajukan Indonesia. Yang kedua, cukup satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya memajukan Indonesia di masa depan bisa kita tempuh lewat berbagai cara. Apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan dakwah pencerahan, memberi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, nanti pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, itulah peran nyata untuk memajukan Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan kalau Muhammadiyah dan juga ormas-ormas Islam lain tidak berperan seperti apa yang telah mereka lakukan, bisa ada sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang kedua, Muhammadiyah sebenarnya juga sudah berperan secara politik. Politik itu ada dua pengertiannya, ya. Yang pertama, politik oleh pakar politik dalam bahasa Inggris, who gets what, when, and how. Siapa meraih apa, kapan, dan bagaimana. Itu politik praktis. Itu politik kekuasaan, agar kita menguasai posisi-posisi politik strategis sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif dan juga yudikatif. Tapi ada pengertian politik yang kedua dalam bahasa Inggris juga, allocation of values within a society as a whole, yaitu mengalokasikan nilai dalam masyarakat untuk menjadi nilai bersama. Muhammadiyah melakukan politik ini, namanya politik nilai, politik moral, ya, mengajarkan kejujuran, keadilan, berpegang teguh pada kebenaran. Itu adalah nilai. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sering politik nilai kita, gerakan dakwah pencerahan kita diganggu, terganggu, dihalangi oleh kekuasaan, oleh penguasa, karena politik kekuasaan, ya, dimenangkan oleh orang lain sehingga kita merasa coba pemerintah terakhir ini saja ada gelagat dan gejala ingin menghapuskan peran umat Islam di Republik ini. Tahu-tahu ingin menghapuskan istilah agama, istilah akhlak, diganti dengan budi pekerti, macam-macam. Itu biarlah urusan Muhammadiyah tingkat pusat, ya. Kalau itu dibiarkan karena menterinya orang lain, karena presidennya orang lain, wakil presidennya orang lain, maka ada kesepakatan politik nasional yang merugikan kita. Maka harus rebut posisi strategis. Gimana caranya? Nah, undang-undang kita harus lewat partai politik. Susah mau tampil sebagai calon presiden, wakil presiden kalau tidak ada partai pengusung. Mau jadi gubernur, bupati, kalau nggak ada partai yang mengusung, kita tidak jadi. Walaupun banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang lebih hebat, tapi mereka tidak laku, tidak diusung oleh partai politik, ya. Ini semua ada partainya. Mas Anies Baswedan bukan orang partai, tapi partai Nasdem mengincar dia, sehingga 2, 3, 4 partai lain ikut mengusung. Pak Ganjar jelas punya partai, Pak Prabowo jelas punya partai, gitu. Ini undang-undang yang ada, suka atau tidak suka, gitu. Maka Muhammadiyah sementara, ya kita mengusung orangnya. Kalau mau ke depan, kita harus berjuang, berupaya mengubah undang-undang dasar yang berlaku sekarang. Undang-undang dasar yang diterapkan di Indonesia terakhir ini sejak 2002
Sebenarnya namanya Undang-Undang Dasar 2002, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Bapak Ibu, saya bersama sejumlah kawan memprakarsai gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli yang disepakati pada 18 Agustus 1945. Yang berbeda, ada yang juga gerakan yang serupa, tapi mereka maunya dekret Presiden Jokowi. Kita tidak setuju. Jangan-jangan dekret itu nanti melanggengkan kekuasaannya, termasuk lewat MPR sekarang. Kalau kami bolehlah, ya, pemilu, pilpres, begitu terbentuk MPR nanti, buat keputusan pertama menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli. Presiden dipilih kembali oleh MPR atau dikukuhkan oleh MPR karena sudah ada pemilu, buat garis-garis besar haluan negara. Namun presiden yang dikukuhkan MPR harus bisa diberhentikan oleh MPR juga kalau dia menyimpang. Ini penyimpangannya sudah banyak. Maka ada kawan-kawan yang ingin gerakan pemakzulan. Saya tidak ikut gerakan itu, walaupun saya tidak menghalangi. Tapi kita ingin kembalikan ke Undang-Undang 1945, bukan seperti sekarang. Pemilihan presiden tidak secara langsung menurut Undang-Undang Dasar 1945 asli, tapi lewat mekanisme MPR. Ya. Namun DPR dipilih oleh rakyat secara langsung. Begitu jadi anggota MPR 600 entah berapa ratus orang itu, merekalah yang bermusyawarah, bermufakat untuk mengusulkan calon presiden dan memilih calon presiden, calon wakil presiden. Ini menurut Undang-Undang Dasar 45 yang saya bisa pertanggungjawabkan lebih dekat dengan Islam. Anggota MPR itu adalah ahlul halli wal aqdi. Sekarang nggak ada GBHN, visinya terserah visi presiden. Syukur kalau presidennya punya visi. Celakanya lagi, visi presidennya visi orang lain, orang luar. Akhirnya rakyat akan akan terkelabui. Sekarang ini bukan kedaulatan rakyat, kedaulatan partai. Partai-partai lah yang punya kewenangan. Ini yang menyimpang dari Muhammadiyah, seharusnya memperjuangkan itu. Saya di akhir hayat saya ini 65 tahun lebih, ya. Kalau Hijriah tambah 2 tahun itu 67 tahun sudah lewat usia Rasulullah. Saya tidak ingin menangis dari alam barzakh, menatap secara rohiyah umat Islam yang besar perannya bagi bangsa negara, tapi terpinggirkan, terpuruk, kadangkala tertuduh dan tertekan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ingin berbuat sesuatu, bukan untuk target apa-apa. Itu sudah lewat. Saya banyak diberi jabatan tinggi-tinggi, saya mundur. Tidak berkenan di hati gitu. Nah, kesadaran seperti inilah yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah. Oke, yang di belakang. Masing-masing satu pertanyaan tadi. Terakhir nanti seorang ibu, ya, biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya Muhammad Ridwan dari SMK Muhammadiyah Bondowoso. Jadi begini Prof, seringkali kita mendengar bahwa umat Islam ini banyak, tapi seperti buih di lautan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa sampai saat ini umat Islam selalu tertinggal, terutama dalam faktor ekonomi dan generasi muda? Kita lihat sampai saat ini banyak pemuda di Indonesia, tidak hanya di Bondowoso, karena pengaruh gadget, etika, tata krama dan moral mereka jauh dari zaman sesepuh kita zaman dahulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi keadaan demikian lewat sabda beliau, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qisa'atiha. Akan datang suatu masa
suatu zaman ketika kalian umat Islam bagaikan makanan yang lezat, yang nikmat dikerumuni oleh orang-orang lapar. Akan datang suatu masa nanti ketika kalian wahai umat Islam dikerumuni oleh kelompok-kelompok lain bagaikan kelompok orang-orang lapar mengerumuni makanan yang enak itu. Seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah hal itu terjadi ya Rasulullah karena kami nanti kelompok minoritas? Langsung Rasul menjawab, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian pada waktu itu nanti adalah kelompok mayoritas. Walakinnakum guthaun kagutha isaili, hanya saja kalian tidak lebih bagaikan gutha, buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Itu kata Rasulullah. Beliau melanjutkan sabdanya, wala yunzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata ankum. Hal itu terjadi karena Allah sudah menanggalkan kehebatan, kewibawaan dirimu di depan musuh-musuhmu. Wala yukthifannallahu fi qulubikumul wan, dan Allah sudah merasukan dalam diri kalian sebuah penyakit, al-wahnu. Sahabat bertanya, fama huwal wahnu ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini agaknya menjadi kenyataan sekarang. Kita besar 86,7% dari sekitar 277 juta penduduk Indonesia, yaitu 240 juta muslim di Indonesia ini. Tapi kita terkalahkan. Kebesaran kemayoritasan kita hanya dalam jumlah dan bilangan. Dan tidak salah kalau diisyaratkan kita ini bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh air bah tadi itu. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini hujan insyaallah barakatim minas sama ya. Silakan masuk bagi yang basah di luar ya. Mengapa terjadi? Pertama, tingkat ya, kekuasaan kita atas harta ini rendah. Banyak dari umat ini yang miskin, bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Sementara 1% orang di Republik ini menguasai sekitar 60% aset nasional. Harta 4 orang kaya Taipan itu 4 orang saja sama nilainya dengan 100 juta rakyat miskin. Dan itu sebagian besar kalau tidak semuanya adalah orang-orang Islam. Dulu kita punya pusat-pusat perdagangan dari Banyuwangi ya, mungkin Bondowoso sampai Sidoarjo, sampai Jogja, Solo, Pekalongan, Tegal, sampai di ibu kota Jakarta. Tapi sekarang terpuruk. Coba lihat mana ada toko orang Islam di antara Alfamart dan Indomaret. Itu bukan kita punya. Muhammadiyah pernah mencoba ya, tapi kemudian terjatuh asfala safilin dan seterusnya. Dalam bidang pendidikan sudah mulai ada sekolah-sekolah Islam, sekolah mu'alim bagus, tapi masih banyak ya, kita terkalahkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah orang lain dan seterusnya. Celakanya dalam politik elektoral pada pemilu, kemayoritasan umat Islam tidak menjelma menjadi satu kekuatan pemenang.
terus terang kritik saya karena kita tidak bersatu. Karena banyak partai yang mengaku berdasarkan Islam, berbasis masa Islam, tapi tidak secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ini kritik saya sebagai akademisi. Inilah kenyataan. Ini yang harus kita balik. Muhammadiyah terkenal dengan strategi perjuangannya bukan al-jihad lil mu'aradah, berjuang melawan semata-mata, marah-marah, tapi al-jihad lil muwajahah, yaitu berjuang menghadapi. Kita introspeksi. Maka langkah pertama, perbanyak sumber daya insani umat ini yang berkualitas. Muhammadiyah punya tanggung jawab dengan sekolah-sekolahnya. Cerdaskan umat. Umat punya literasi politik, punya kecerdasan politik, akhirnya tidak mudah untuk ditipu, dikelabui oleh orang-orang lain. Yang kedua, memang ya, persatuan umat harus kita kedepankan. Jangan sampai secara internal warga Muhammadiyah cakar-cakaran. Apa? Di Muhammadiyah ini kita jangan ada istilah tokoh bagus gitu. Apa? Kalau gegeran ya. Ya, apa? Gegeran. Tapi gergeran saja. Bergembira, berbahagia dia. Ada musyawarahkan. Dengan sesama ormas Islam juga jangan berkonflik, khususnya Muhammadiyah dan NU ya. Termasuk di Jawa Timur ini, walaupun saya tahu banyak yang dulu NU sekarang berada di Muhammadiyah, termasuk saya ya. Namun ya, NU, Al-Irsyad, Persis, ada 70 ormas Islam, itu adalah saudara-saudara kita. Syukur kalau kita bisa bekerja sama. Kalau tidak, sama-sama bekerja, kita akan bertemu di tengah jalan. Kalau tidak, di ujung jalan. Walaupun ini mudah dikatakan, susah dilaksanakan. Waktu saya mimpin Muhammadiyah, NU oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, kita akrab, sering bertemu. Kebetulan sama-sama alumni Gontor sebagai perekat umat. Sayang beliau ya, cepat wafat ya, sehingga kita belum selesai menggalang persatuan umat itu. Beliau sering mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi konflik antara NU dan Muhammadiyah tentang apakah wajib baca doa kunut atau tidak pada waktu sholat subuh. Sudah tidak ada lagi konflik itu karena sama-sama tidak sholat subuh. Begitu pula berapa rakaat sholat taraweh dan seterusnya. Ini luar biasa. Maka Muhammadiyah harus menjadi pelopor al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan kemanusiaan di antara kita ya. Yang ketiga jalannya, atau yang pertama tadi, siapkan kader umat. Muhammadiyah masa depan kalau tidak berubah undang-undang politik, undang-undang dasar dengan banyak partai politik, multi party system, silakan menyebar, mau memilih partai manapun. Syaratnya adalah, wahai kader-kader Muhammadiyah yang memilih perjuangan di Partai Amanat Nasional, Partai Umat, Partai Golkar dan lain-lain, bawalah panji-panji Muhammadiyah, bawalah nilai-nilai Muhammadiyah ke partai Anda masing-masing. Jangan sebaliknya, membawa kepentingan partai ke Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah yang besar ini dilanda oleh konflik. Ini sayang belum terjadi sepenuhnya. Oleh karena itu Muhammadiyah ya, tetap menghadapi pemilu Pilpres
yang tinggal 28 hari ini dengan tenang kita wujudkan pemilu damai. Bapak Ibu banyak yang datang kepada saya, datang ke rumah. Ini mungkin terakhir aja ya, ibu nggak usah, nggak jadi. Pak Din, ini besar kemungkinan pemilu pilpres ini rusuh, ricuh. Kalau itu terjadi, bangsa ini akan terpecah belah, terkoyak-koyak, tidak ada yang bisa mengatasi. Ya. Bukan ormas Islam, karena ormas-ormas Islam juga terpecah belah. Bukan TNI, bukan Polri, karena mereka pun berada pada posisinya masing-masing. Ini ngeri katanya. Suasana mencekam, suasana apa? Di atas mencekam apa? Mencemaskan, mencekam. Saya terus terang mencoba mengumpulkan data, ya, mengumpulkan informasi. Ada yang merasa akan menang bahkan sesumbar 1 putaran, sudah mengerahkan segala daya dan upaya, bahkan mengerahkan semua alat-alat negara dengan dana yang tak terhingga katanya, maka menang dan harus menang. Ada iklan di televisi ya, bahkan seorang presiden nggak biasanya itu berkampanye untuk sebuah partai politik, partai ini pasti menang. Waduh, gawat. Sebagai penguasa ada fakta, gelagat dan gejala untuk itu. Maka kalau ternyata kalah, dia tidak rela kalah, maka akan melakukan cara-cara apapun. Atau sebaliknya pihak lain, ya, tidak mau kalah karena merasa lawan politiknya curang, maka dia akan menggugat. Mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik. Saya terus terang akan mengambil peran yang bisa saya lakukan untuk itu, walaupun saya punya pilihan. Tapi juga kalau ada kecurangan, terutama melanggar prinsip pemilu berdasarkan undang-undang jujur dan adil, soal kejujuran, soal keadilan, ini akan merusak Indonesia gitu. Saya sampaikan ini agar warga Muhammadiyah di daerah-daerah mengantisipasi, ya, mengantisipasi keadaan yang bakal terjadi. Masih ada waktu, disuarakan terus. Tapi kadangkala kalau sudah ambisi berkuasa tak terelakkan. Nah, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu tetap tenang, damai, namun kita tidak kehilangan hati nurani untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kita tutup ya, ibu-ibu nggak usah ya. Sudah diwakili tadi dengan doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf
nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.